sudah 95 orang, kita tunggu. Kalau pas 100 kita akan mulai ya. Oke, sambil menunggu adik-adik sedikit informasi juga untuk kalian. Untuk tryout matematika besok, jadi kalian silakan pelajari pembahasan pada soal tryout ujian sekolah sesi pertama kemarin. Ya. Jadi kalian silakan lihat dan baca kembali pembahasan pada soal tryout matematika yang pertama kemarin. Kalian bisa lihat di histori ujian. Di histori ujian pada akun disk masing-masing, baik itu platform web ataupun platform apps, kalian bisa lihat di sana. Dan juga adik-adik sebagai clue bahwa soal untuk tryout besok itu jenisnya sama persis, hanya yang membedakan angka. Jadi pasti kalau kalian bisa menguasai dan memahami benar tentang soal pemantapan matematika yang kemarin, yang sesi 1, insya Allah kalian akan banyak peningkatan di TO kali ini ya. Sekali lagi, silakan kalian baca dan pelajari kembali pembahasannya di histori ujian pada akun disk masing-masing. Gitu aja ya. Oke, sudah 100 sekian orang. Seperti biasa, kita akan melakukan gambar bersama dulu ya, Bu Intan atau Pak Sakti, mohon bisa dibantu. 100 orang lebih gimana nih? Oke. Baik, Sir Erwin di sini dibantu oleh Bu Intan dan juga Pak Sakti dari bagian IT. Jadi peraturannya simpel, kalian harus tetap menyalakan kamera selama pembahasan berlangsung, ya. Sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pemantapan Zoom kali ini. Karena ini ramai, jadi tidak mungkin di absen satu persatu. Takutnya kalian ada yang menghilang gitu aja, ya. Oke. Kameranya dibuka. Silakan. Sudah. Yo, kameranya Siap ya? dibuka adik-adik. Siap, Bu. Siap, Zahra belum, Davina belum. Pak Erwin senyum. Sudah tuh saya. Pakai apa nih posenya? Terus kirimin praktek. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ditunggunya soalnya tunggu. Sip. Ya, sip. Oke, sudah? Next Sudah, page Pak. mungkin. Sudah, Bu ya. Baik, Ya. terima kasih. Oke, kita langsung buka saja adik-adik kelas 9 seluruh angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi di kesempatan pemantapan matematika jelang ujian sekolah sesi bagian kedua, episode kedua kali ini, lebih khusus lagi, Serena akan membahas beberapa soal yang mirip seperti tryout pertama kemarin. Jadi beberapa soal yang mirip. Pada intinya kalau kita bicara mirip, maka ya jenisnya sama lah ya, jenisnya sama. Karena kalau kompetensi dasar atau KD yang diujikan pun sama ya. Selama mengikuti kegiatan pemantapan ini, silakan kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditulis di chat saja karena kita lebih dari 20 orang, jadi akan sangat sulit misalnya kalau kalian ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, pasti akan saling bertunggu. Nanti kalian tuliskan saja di kolom chat ya. Oke, apa yang harus kalian perlukan selama pemantapan matematika ini? Simple, kalian hanya butuh buku catatan dan juga alat tulis yang memadai. Oke, dan kemudian apabila nanti kalian dirasakan perlu untuk mencatat dan seterusnya, kalau tidak keburu kalian bisa screen capture, apalagi screenshot atau print screen sekarangmu, ya. Itu aja. Oke, baik. Adik-adik ke 9 seluruh angkatan tetap nyalakan kameranya. Kita akan mulai. Bu Intan dan Pak Sakti mohon bantuan untuk mute all. Kecuali saya tentunya ya. Kalau kamera masih tolong dinyalakan karena nanti akan ada bagian, ada petugas khusus yang akan memantau kalian apakah kalian stay tune atau tidak ya. Share Baik. screen nggak, Pak Erwin? Ya, silakan Bu. Share screen nggak? Ya, saya mau share screen. Oh iya. Aku jadiin host dulu ya. Oke, betul. Lupa saya. Sip, sudah Pak. Oke, terima kasih Bu. Sebentar. Oke, bismillah, mari kita mulai acara kita kali ini ya. Oke, tolong direspon dong di boleh kalian respon di kolom chat apakah kalian bisa melihat
layar dari Sir Erwin? Bisa, Sir. Oh bisa, oke, terima kasih. Terima kasih, baik. Jadi untuk pemantapan matematika, khususnya bersama Sir Erwin, kita akan lebih banyak mengulas dan mengulang materi kelas 7 dan materi kelas 8 yang sudah lewat ya, yang waktu mungkin kalian jerawat juga baru satu, sedikit lupa atau banyak lupa, tidak jadi masalah. Jadi intinya adalah kita akan memantapkan kembali materi kelas 7 dan materi kelas 8 yang sudah lewat. Nah, ada beberapa soal yang Sir Erwin pilihkan berdasarkan hasil nilai tryout matematika yang kemarin. Ada beberapa soal yang paling banyak keliru, ya. Di situ Sir Erwin akan bahas berdasarkan urutan. Baik, kita mulai ulasan yang pertama. Sudah makan siang kan? Mudah-mudahan kalian berenergi dan recharge kembali setelah makan siang, tidak ngantuk. Biasanya kalau matematika jangankan ngantuk gitu ya. Pasti yang ada adalah pusing. Mudah-mudahan kepusingan kalian setimpal dengan hasil yang bisa dicapai untuk besok ya. Baik. Oke, sebentar. Adik-adik, kita buka podcast atau obrolan matematika siang hari ini dengan membahas beberapa soal dari bab peluang ya. Cukup mengherankan bahwa peluang ini sebenarnya tidak terlalu sulit dibandingkan dengan beberapa materi dari kelas 8 yang lainnya ya. Oh, ini adalah materi kelas 8 atau 7 ya, saya lupa. Tapi yang pasti mungkin karena kalian kemarin kurang begitu serius jadinya kebanyakan keliru. Hampir 60% keliru seputar tentang peluang. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, Sir, kalau misalnya materi kelas 9-nya kapan dibahas? Itu akan dibahas oleh guru matematika masing-masing ya. Yang 9 bahasa dan 9 MIPA nanti oleh Pak Sugi, sisanya nanti oleh Sir Erwin. Kita mulai. Adik-adik, stay tune. Let's get it done. Untuk bab peluang ini, kita lihat ada dua buah ciri khas soal. Ini standar banget tentang peluang. Silakan kalian screen capture-nya nanti setelah pembahasan selesai. Kita mulai ya. Jadi, bila ada sebuah dadu dilambungkan satu kali, so, kata kuncinya adalah sebuah dadu. Kemudian, si dadu itu setelah ditos atau dilambungkan satu kali, pertanyaannya adalah, berapakah peluang dari mata dadu di mana mata dadu tersebut merupakan faktor dari 6. Sebuah dadu, seperti yang kalian tahu, kita akan bahas satu-satu, bahwa dadu itu memiliki 6 buah sisi. Ya. Oke, ini seputar dadu. Ini sebut saja soal A, ini adalah soal B. Pada soal A, adik-adikku, di sini diketahui bahwa dadu tersebut memiliki 6 sisi. 6 sisi itu dari mata angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, faktor dari 6. Faktor dari 6 artinya apa? Faktor dari 6 adalah angka-angka yang bisa membagi 6 dan menghasilkan pembagian yang sama sekali habis. Ya. Jadi kalau faktor dari 6, mungkin kalian waktu SD juga pernah belajar menentukan FPB. Ya. Misalnya ini 6, 6 itu kita tulis aja. 6 itu bisa dibagi dengan berapa aja, tapi dengan catatan dia harus habis sama sekali. Misalnya 6 bisa dibagi dengan 1, bisa. Ya, hasilnya adalah 6. 6 bisa habis dibagi 2? Ya. Jawabannya adalah 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Apakah 6 juga habis dibagi oleh 3? Ya, tentu saja 3 juga masuk ya. Ini cuma kebalikan doang. Apakah 6 habis juga dibagi 4? Tentunya tidak. Hasilnya desimal. Apakah 6 juga habis dibagi dengan 5? Tentunya pun tidak. Ya. Jadi, bagaimana kalau si 6 ini dibagi dengan angka itu tersendiri? Angkanya sendiri. Jadi 6 dibagi 6, ya sudah, hasilnya juga 1. Ya. Jadi kita punya kesimpulan nih adik-adik. Ketika kalian diminta untuk menentukan faktor dari 6, faktor dari 6 itu adalah angka-angka yang bisa membagi atau menghajar habis, membagi habis si angka yang dimaksud. Kalau di sini 6, maka kita cari angka-angka yang bisa membuat 6 itu habis tanpa desimal. Ya. Dimulai dari angka 1 sampai dengan angka itu sendiri. Cari semua list kemungkinan yang bisa, dan kita hitung ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 6. Jumlahnya total ada 4.
Di peluang kalian sudah tahu bahwa peluang suatu kejadian misalnya P, ya, PA. Kenapa simbolnya harus PA coba? Jadi peluang kejadian A dituliskan sebagai PA. PA itu dituliskan dari NA. Sorry ya, ini adalah NA. Jadi NA itu artinya adalah jumlah dari kemungkinan munculnya si A dibagi dengan jumlah total keseluruhan. Ya, jadi jumlah peluang muncul total si mata dadu. Nah, kita akan pergunakan persamaan ini untuk memecahkan masalah. NA yang dimaksud adalah jumlah berapa total faktor 4, faktor 6 yang bisa muncul. Di sini kita tahu bahwa setelah kita bikin list, ternyata 1, 2, 3, 6. Jumlahnya adalah 4, berarti PA itu adalah 4. Dibagi dengan jumlah dari mata dadu keseluruhan. Kita punya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti NS-nya adalah 6. Ya sudah, berarti 4 dibagi 6, kita sederhanakan. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa ini banyak keliru. Mungkin karena kalian loncat-loncat jawabnya jadi kurang fokus. Hati-hati, mending kalian menjawab soal itu sedikit tapi yakin benar daripada banyak lewat-lewat gitu ya. Nah, itu aja diatur strateginya karena waktu kalian hanya 1,5 jam. Oke, 4/6 kita sederhanakan. Semuanya kita bagi 2, 4 bagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Ya. Oke, good. So, itu adalah jawabannya, 2/3. Ulang ya, jadi kita sedang membahas peluang. Harap diingat persamaan dasarnya adalah NA dibagi NS. NA adalah jumlah kemungkinan dari si A itu sendiri dibagi dengan total kemungkinan yang ada. Faktor dari 6, ketika kita list, kalau lupa faktor itu apa, faktor adalah angka yang bisa membagi habis si angka yang dimaksud. Kalau 6, berarti hanya 1 sampai dengan 6. Totalnya ada 4, maka sering masukkan 4/6. Ya. Hasilnya 2/3. Seperti itu adik-adik. Silakan catat, screenshot, print screen sekarangmu. Mohon maaf, Serewin akan agak sedikit ngebut. Kita dikejar durasi. Jam 2 harus sudah selesai ya. Tapi kalau Serewin lagi enak, mungkin jam sampai maghrib juga belum beres. Oke, kita lanjut ya. Sip. Kita lanjut. Nah, lanjut ke masih soal peluang. Adik-adik, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola kuning. Jadi dalam sebuah kotak itu ada 4 buah kuning. Ya, mungkin kalian tidak tahu semua jawaban. Untuk membantu, maka kita coba coret-coret di kotaretan atau dimanapun yang kira-kira kalian bisa nyaman untuk menulis. Kita tuliskan di dalam kotak itu katanya ada, kita gambarkan maksudnya ada 4 buah bola kuning. Kuning, 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 kuning. Mohon maaf kalau tulisannya terlalu indah. Ya, tantangan buat kalian semua gimana caranya ya. Kemudian si kuningnya itu ada 4, bikin kotak yang baru aja ya. 4 buah kuning karena bolanya lumayan banyak. Kemudian 14 buah warna merah. 14 merah. Kemudian setelah itu 6 bola hijau. 6 hijau. Jadi 4 kuning, 14 merah, dan 6 hijau. Sebuah bola diambil secara acak. Sebuah bola. Jadi, dan harus ada catatan juga bahwa si bola tersebut tidak dikembalikan. Karena akan jadi kasus yang berbeda. Kalau misalnya kalian ambil 1 buah bola dari dalam kotak, kemudian kalian kembalikan lagi, dan kita diminta untuk menghitung peluangnya, maka perhitungannya akan sedikit berbeda. Tapi di sini kalau tidak dikatakan lain, maka kita anggap bahwa si bola tersebut tidak dikembalikan kepada kotaknya. Berapa peluang diambilnya sebuah bola berwarna kuning? 1 buah bola kuning. Berapa peluang dari kemungkinan diambilnya 1 buah bola kuning? Kan Serwin tadi bilang bahwa PA itu adalah NA dibagi dengan NS. Di mana A itu adalah kejadiannya apa? Kejadiannya di sini adalah 1 buah bola warna kuning. Oke, kita lihat saja di sini. Kalau kita lihat bahwa si kuning itu kan yang akan diambil adalah hanya 1 buah ya. Maka peluang terambil bola berwarna kuning.
tidak dikatakan berapa jumlahnya, maka kita akan hitung berapakah jumlah berwarna kuning. Di sini kita tahu bahwa ternyata jumlah bola berwarna kuning yang dimaksud ini coret adalah peluang kuning saja, total adalah 4. Ya. Kemudian NS-nya adalah total berapa jumlah bola di dalam box tersebut. Kita jumlahkan saja, berarti 4 ditambah 14, itu 18, 18 ditambah 6, maka kalian akan mendapatkan 24. Ya. Sekali lagi, 4 tambah 14 ditambah 6, 18 tambah 6, kita punya 24. Nah, adik-adik, karena yang ditanya adalah berapa peluang kemungkinan dari kita bisa mengambil seluruh bola kuning, maka kita masukkan keseluruhannya. Kalau ditanya berapakah kemungkinan 2 buah bola kuning dapat diambil, ya kita ngitung 2 gitu aja, dan seterusnya. Karena ini tidak ditanya berapa, maka kita masukkan semua. Langsung gampang saja, maka hasilnya adalah 4/24. Sederhanakan, kita punya bagi 4 semua, kita punya 1 dibagi 6. Ya, hitung-hitung, percayalah hasilnya adalah 1/6. Oke, jawabannya adalah B. Baik, alhamdulillah kita sudah mengulas tentang subbab topik dari peluang. Mudah-mudahan kalian tidak mengulangi kesalahan atau kekeliruan yang sama, dan kalian lebih bisa menghajar dan harus bisa menghabisi soal-soal yang seperti ini. Ya, sampai sini jelas? Jelas. Oke, thank you. Baik, silakan screenshot ataupun print screen sekarangmu. Dah ya, sip. Lanjut. Oke, ternyata apa ini? Baik adik-adik, Sir Erwin berikan kesempatan untuk ada 2 buah soal ya pada slide ini, ada A dan ada B. Kita akan mulai dari B dulu. Saya berikan kesempatan 3 menit atau 4 menit untuk kalian mencoba. Kira-kira yang B bagaimana cara pengerjaan? Ini Sir Erwin hanya membutuhkan hasilnya aja. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom chat. Nanti kita akan coba cari tahu apakah jawaban kalian tepat atau tidak, dan akan ada door prize ya apabila untuk jawaban paling cepat 2 teratas. Saya pilih 2 respon chat. Sir, chatnya Ya. nggak bisa. Chatnya nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Oh, kenapa nggak bisa? Bentar. Oh ya Bu, tolong dibantu Kas Bu. kemarin ini teh. Oke, udah, sok. Mangga. Sudah ya, oke. Oke, jadi saya minta sekarang kalian mencoba dulu untuk part B. Di situ ada soal statistik, sekali lagi ini juga beberapa kali banyak sekali kekeliruan. Silakan dicoba dulu part B untuk 3 respon paling cepat dan paling atas. Erwin akan berikan sesuatu yang menarik untuk kalian ya. Langsung dikirimkan pakai Gojek besok. Oke, dicoba dulu. Kira-kira bagaimana tuh? Oke, kalau sudah ada chat, 49. 49. Ini pas, astagfirullahaladzim, ini pasti dari 9 MIPA kelakuan yang kayak gini ya. Siapa ini? Oke, karena yang menjawabnya Hasna, saya batalkan hadiahnya ya. Oke, apaan sih, jangan diskriminasi gitu deh, Sherman. Pokoknya dari 9 MIPA akan dihilangkan. Oke, silakan dari adik-adik atau teman-teman yang lain dari 9 bahasa, talenta, Tafis A dan Tafis B, lupakan saja kalau ada MIPA di situ. Ya. Silakan. Bujet. Oke, waktu kalian 2 menit lagi.
Oke, kita lihat responnya. Oke deh ya. 18, ada 49, ada 100. Oke, jadi 18, 100. Goni, terima kasih sudah mencoba. Putra, 18. Oke, luar biasa. Maaf, Pak, Kirana, salah ketik, Pak. kenapa? Salah ketik, Pak. Seharusnya 8, Pak, bukan 100. Ya, Oke, kerjain yang kedua. Oke, bagus sudah mencoba. Oke, Seren kasih 2 respon lagi deh, silakan. Mungkin ada jawaban yang beda, nggak apa-apa. Benar atau salah itu urusan belakangan. Ya, benar atau salah urusan belakangan. Kita akan coba aja gimana caranya. Pertanyaannya adalah simple, maka kalian diminta untuk menentukan berapakah banyak dari siswa yang gemar mata pelajaran matematika. Ini apa ya? Ini tentang statistik bagaimana menggambar diagram lingkaran atau pie chart. Sudah? Oke. Masih tetap 49. Luar biasa. Yang pertama adalah Zimat, luar biasa. Oke, respon yang pertama diberikan oleh Rima. Oke, 49. Respon kedua adalah Hasna. Kemudian ada Nafisa. Kita lihat semuanya hampir menjawab 49 dan ada pula yang 18. Well check. Ada 2 jawaban ya, ada 18 dan ada 49. Kita lihat di sini. Kok 18 dari mana? Pilihannya juga nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba. Sing penting adalah berani mencoba, benar salah urusan belakangan. Oke, adik-adik, kita akan jawab yang B dulu. Ini menarik. Ada sebuah pie chart. Kalian tahu bahwa satu buah lingkaran itu bukan angka 0 dan 10, ini artinya satu buah lingkaran. Sudut putaran penuh adalah 360 derajat ya. Dan di sini masing-masing di dalam pie chart itu kalian sudah tahu bahwa di sini untuk muluk dan seterusnya diberikan porsi masing-masing dalam bentuk persen. Di dalam bentuk persen. Nah, di dalam bentuk persen ini maka kita harus mencari berapakah persen matematika. Ingat bahwa persen matematika total itu 100 ya. Maka dengan mudah untuk mencari persen dari matematika itu sendiri, ini bukan dalam derajat ya, tapi di dalam bentuk persen. Jadi untuk menghitung berapakah persen matematika itu sendiri, maka kita akan kurangkan dari 100 total dikurangi persen dari mulok 14 dikurangi dari TIK 14 juga dikurangi dari IPA 24 dikurangi dengan yang dari IPS yaitu 13. Maka hitung-hitung percayalah kita akan punya kurang lebih 35%. Ya, kita punya 35% untuk persentase matematika. Nah, dari 35% ini, maka kita harus mencari berapa sih jumlah real dari penggemar si mata pelajaran matematika tersebut. Ya udah, kita punya 35%. Jadi jumlah gemar matematika itu adalah 35% alias 35/100 dikali dengan total siswa yang ada. Total siswa yang ada itu adalah 140 ya. Jadi kalau kita hitung, kalian boleh buktikan 35/100 kali 140, kita punya jawaban 49. Ya, oke, good. Jadi jawabannya adalah C. Luar biasa, terima kasih telah berani menjawab. Kita lihat di sini. Kirain teh nomor A, Pak. Yang B. Ya, nggak apa-apa. Oke, 3 giveaway yang akan saya kirimkan besok ya lewat Gojek itu ada Nafisa, oke terima kasih. Kemudian ada Rima, oke ada Hasna the first, itu lupakan saja, kita nggak masuk itu. Dan ada Gani ya, jadi Gani, kemudian Nafisa dan juga Rima. You got the giveaway besok yang saya kirimkan. Oke, silakan kalian screen capture, print screen ataupun screenshot sekarang. Sudah ya. Oke. Baik, kita lanjut adik-adik. Masih bisa ya mengikuti, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat. Oke.
Lanjut untuk yang A. Kita bahas sama saja untuk yang A. Nah, di yang A ini katanya kalian diminta untuk menentukan berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 7. Nilai kurang dari 7 itu kan bisa saja dimulai dari nilai kurang dari 7. Itu kan 0 masuk ya, karena ini ulangan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 masuk nggak? Pertanyaan serius, 7 masuk atau tidak? Kalau kurang dari 7. Silakan direspon. Kalau 7 itu masuk nggak kalau angkanya kurang dari 7? 7-nya sendiri masuk atau tidak? Boleh kalian tuliskan di chat. Tidak. Oke, luar biasa. Terima kasih Rima dan juga Nafisa. Benar, 7-nya sendiri tidak masuk. Berarti yang masuk adalah angka 1, 0 sampai dengan angka 6. Kalau kita lihat di dalam pilihan di dalam tabel ini, yang boleh masuk itu hanya angka 6 saja. 6, kemudian 5, kemudian 4. Berarti 6, 5, dan 4. Simple. 6, 5, dan 4 kita lihat frekuensi masing-masing, lalu kita jumlahkan. 3 tambah 7, kita dapat 10. 10 tambah 8, kita punya 18. So simple. Ya. Ini ada di KD untuk S besok. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya. Jadi ada 18 siswa yang mendapatkan nilai kurang daripada 7. Hati-hati, jangan sampai kecele angka kurang dari 7. Kalau kurang dari sama dengan 7, maka 7 sendiri akan masuk. Ya. Oke, nggak perlu screenshot lah. Ini kalian sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Sip. Oke, ada 2 buah soal kembali, ada A dan B. Seren menyajikan ada 2 buah paket giveaway. Seren minta kesediaan kalian untuk menjawab sesi yang B. Bagaimana kalian cara menyelesaikan? Ini sudah dibahas, ini baru aja kita selesai bahas, terutama untuk di semester 2 ini, tentang kesebangunan. Ya, tentang kesebangunan. Silakan. Kecuali yang tadi 3 sudah menjawab dan mendapatkan giveaway-nya, silakan kalian coba untuk merespon bagaimana jawaban atau cara menjawab untuk soal yang B. Silakan tuliskan respon kalian di chat. Saya kasih waktu 3 menit. Hadiahnya menarik ya, ada iPhone Pro 11, stikernya saja gitu. Adalah ya, nanti saya kirimkan besok juga. Oke, 4 silakan saya tunggu. Tentang kesebangunan. Oke, sudah 5 menjawab, kita lihat. Taknak 10. Davina, taknak. Ini siapa lagi? Yang spam ya? Tidak. Oke, Fania 10. Terima kasih sudah menjawab. Davina juga 10. Oke. Ada lagi? Giveaway berikutnya saya akan buat tambahan nilai untuk kuis berikutnya ya. Kalau yang bahasa mungkin nanti akan diberikan oleh Pak Sugih dan Bu Eva. Untuk yang Mbak Mipa, Tafis A, Tafis B, dan Talenta untuk kuis berikutnya. Ya, saya tambahkan 10 poin. Oke. Waduh, kita lihat responnya ya. Kita lihat responnya apa nih? 9, 16, luar biasa. Ini yang B ya, jangan ada yang salah lagi. Ini yang B. 9, 16, 16. Yang B, apa yang A? Yang B, Yang B itu saya udah kasih tanda panah ya. Kemudian apa nih? Malika ranking 2. Oh, yang B, ya. 9, 16. Oke, serain tutup ya. Close. Udah 9. Islami Dias, terima kasih. Oke, good. Ini kolom chatnya jangan sampai jadi kirim-kirim salam. Nanti saja kita akan buat forum yang tersendiri apabila kalian ingin kirim-kirim salam. Baik.
tentang kesebangunan ya, tentang kesebangunan. Yang penting waktu kalian belajar kemarin tentang kesebangunan, ini adalah soal yang sangat standar sekali tentang tiang. Biasanya kalau nggak tinggi, kalau nggak gedung, pasangannya dengan bayangan. Kalau nggak pohon, bayangan. Kemudian tiang bendera dan seterusnya. Ini masalah tinggi dengan panjang ya, tinggi dengan panjang. Nah, di sini disebutkan katanya sebuah tiang, kita akan bahas sebuah tiang yang tingginya 2 meter. Oke, ini tiang. Kemudian si tiang ini katanya memiliki bayangan 150 meter. Adik-adik kalian harus jeli, di sini ternyata satuannya tidak sama ya. Karena opsinya itu di dalam meter, maka kita akan ubah semuanya ke dalam meter. Jadi biar lebih mudah. Di sini si tiang tersebut adalah tingginya 2 meter. Kemudian bayangannya adalah 150. Berarti kalau 150 cm itu sama saja dengan 1,5 meter. Oke, good ya. Kita punya tinggi bayangan yang panjang bayangan yang pertama adalah 1,5 meter. Nah, pada saat yang sama bayangan sebuah pohon Oke, saya sudah diingatkan untuk mengakhiri, bentar ya. Pada saat yang sama bayangan sebuah pohon itu 12 meter, bayangan 12 meter, luar biasa. Kalau logikanya, kalau panjang bayangannya itu besar, maka si objeknya juga atau si tingginya itu juga jauh lebih besar. Setuju ya? Maka tinggi pohon tersebut adalah apa? X meter kita misalkan. Sekali lagi, yang diketahui dalam soal adalah tinggi tiang 2 meter, panjang bayangannya 1,5. Kemudian bayangan pohon kita tahu di situ ada 12 meter. Kalau panjang bayangannya adalah besar seperti ini, maka tingginya justru harus lebih besar lagi ketimbang tinggi si tiang tadi. Itu logikanya. Nah, seperti biasa bahwa untuk menyelesaikan masalah ini kita coba tarik garis. Ingat, kesebangunan itu adalah tentang bangun datar. Kita nggak akan melihat bangun datar kalau kita tidak melihat garis seperti ini. Jadi ini seolah-olah ada 2 buah segitiga, ya. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C, ini sisi D. Kesebangunan artinya kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian itu apa aja? Yang bersesuaian itu adalah A dengan B. Tempatkanlah sisi yang kecil di atas, kemudian sisi yang besar di bawah. Kalau mau kebalik juga nggak jadi masalah sih, cuman lebih enak kalau kita tempatkan yang kecil di atas. Apa yang bersesuaian? Kita pasangkan dulu A dengan B. Sisi A akan sebanding dengan sisi B. Kemudian di sini sisi yang bersesuaiannya adalah sisi yang berikutnya, sisi yang di bagian bawah atau sisi alas. Sisi C berbanding dengan sisi D. Nah, itu dia ya. Tidak perlu mengingat huruf, yang penting yang bersesuaian saja. Tegak dengan tegak, kemudian yang mendatar dengan yang mendatar. Pastikan bahwa kalian menempatkan yang kecil di atas. Kalau mau dibalik, boleh nggak sir yang besar di atas? Boleh, sepanjang kalian, ini kan kecil dan kecil. Ini besar, ini besar. Kalau mau dibalik, yang penting harus konsisten. Kalau tidak, nggak akan ada isinya. Ya. Yuk, dengan persamaan yang tadi kita masukin saja persamaannya, berarti 2, A-nya itu adalah 2, kemudian banding B, B-nya itu adalah X, sama dengan C, C itu adalah 1,5, berbanding dengan D, D itu adalah 12. Seperti biasa kita kalikan silang, maka kita punya 2 kali 12, 2 kali 12 sama dengan 1,5 dikalikan dengan X. Maka kita punya 24 sama dengan 1,5X, maka X sama dengan 24 dibagi 1,5. Ya. Maka kita punya berapa? Ada yang bisa bantu jawab? 24 dibagi 1,5? 16. 16, that's good, 16. Oke, jadi kita punya 16 cm. Sorry, 16 meter. Sir, saya menghitungnya di sentimeter kok sama aja ya, hasilnya pasti sama. Sing penting kalian konsisten. Cara mengerjakan tips dari Sir Erwin adalah konsistenlah ketika menempatkan sisi yang bersesuaian. Tegak-tegak, mendatar-mendatar. Kemudian konsistenlah kalian menggunakan satuan panjangnya ya. Satuan panjangnya yang kita pakai adalah meter. Seperti itu adik-adik, dan ini adalah soal yang sangat standar sekali. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silakan screen
shot, print screen, atau screen capture sekarepmu. Oke, sudah ya? Good. Baik, next. Nah, sekarang yang berikutnya, yaitu yang A. Kita akan coba kerjakan bersama-sama. Untuk yang A. Di sini, ini gimana cara menghilangkannya? Oke. Sorry. Kurang begitu. Oke. Baik, mudah-mudahan kalian ini agak tertutup oleh label. Sering belum tahu gimana cara menghilangkannya. Oke. Sip. Mungkin bisa ya. Nah, adik-adik, biar lebih jelas, Reorin gambar ulang deh. Posisinya adalah seperti ini. Ada sebuah trapesium. Trapesium sembarang. Oke. Kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah garis. Oke. Kita kasih label dulu. Di sini adalah D, kemudian di sini C, ini P, kemudian ini adalah Q, ini adalah A, ini adalah B. Oke. DC diketahui besarnya adalah 6 cm. Ya, DC itu adalah 6 cm. Kita tulis saja 6 cm. Kemudian AB adalah 18 cm. Good. Ya, jadi DC-nya 6, di sininya adalah 18 cm. Kemudian informasi yang berikutnya disampaikan di dalam soal itu, bila perbandingan antara DP, ini P, bila perbandingan antara DP berbanding dengan PA, itu sama dengan DP dengan PA itu sebanding dengan 1:2. 1:2. Maka pertanyaannya, berapakah panjang PQ? Nah, ya, berapakah panjang dari si PQ itu sendiri? Kita coba ulas sama-sama. Di sini Serwin tidak akan menuliskan pembuktiannya seperti apa, kita akan terima hasil jadinya. PQ itu adalah garis tengah. Mungkin Pak Sugih juga di kelas MIPA dan Mbak Bahasa sudah menjelaskan. Apabila yang ditanyakan adalah garis tengah, kita misalkan si X, ya si X, kita akan selesaikan dengan cara perkalian seberang. Perkalian seberang itu apa artinya? Misalnya di sini kita punya sisi DP. DP kita akan kalikan dengan sisi yang seberangnya, yaitu AB. Kemudian perkalian seberang yang akan kita lakukan kembali adalah AP. AP kita akan kalikan dengan sisi yang seberangnya, yaitu DC. Oke, jadi Serwin akan tuliskan di sini X sama dengan hasil perkalian antara DP dikalikan dengan DP, ini DP ya, dikalikan dengan AB, lalu dijumlah dengan hasil perkalian antara AP, kemudian dikalikan dengan sisi seberangnya yaitu DC. Nah, dibagi dengan, namanya juga perbandingan, kalau tidak ada pembaginya maka itu tidak disebut sebagai perbandingan. Dibagi dengan jumlah total sisi baik kiri ataupun kanan. Kita pilih yang kiri di sini, yang penting diketahui angkanya ya, yaitu adalah DP ditambah dengan PA ya. Itu dia yang akan kita pakai ya persamaannya. Sekali lagi tidak perlu menghafalkan huruf, yang penting kalian mengerti bagaimana urutan logika membacanya. Sekali lagi cara membacanya, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan perkalian seberang. Sisi yang ini kita kalikan dengan tetangganya, sisi yang bawah juga sama. Jangan lupa dibagi dengan total dari sisi yang ini dibagi dengan yang ini ya. Baik, kita langsung selesaikan. Adik-adik, X itu adalah PQ. X itu adalah PQ. Kemudian di sini
Yang tidak diketahui justru adalah DP dan PA-nya. Kita nggak tahu. Tapi di dalam informasi yang diberikan dalam soal, diberikan bahwa DP banding PA itu adalah 1:2. Berarti kita tahu bahwa DP itu adalah 1 dan PA itu adalah 2. Ya sudah dong kalau kayak gitu mah kita tinggal masukin aja angkanya ya. Yuk, DP dikali dengan AB. DP dikalikan dengan AB. DP-nya adalah 1. 1 dari mana? 1 dari perbandingannya. Dikalikan dengan AB, AB-nya adalah 18. Ditambah dengan AP, AP itu adalah 2. Dikalikan dengan DC, DC-nya adalah 6. Ya. Bagi dengan jumlah antara DP ditambah dengan PA. Ya udah DP-nya 1, PA-nya adalah 2. Jadi 1 tambah 2. Kalau sudah seperti ini ya gampang, kita akan hitung hasilnya 1 kali 18 yaitu 18, ditambah 6 kali 2 yaitu 12, dibagi dengan 3. 18 tambah 12 kita punya angka 30 dibagi dengan 3. Betul ya? Ada yang menjawab lain? 30 dibagi 3 kita punya hasilnya adalah 10 cm. Ya. Jadi hasilnya adalah B. Ya, 10 cm. Seperti itu. Sering ulang, jadi ini adalah soal tentang kesebangunan. Kita akan menyelesaikannya kita sudah menyelesaikannya dengan perkalian seberang. Ya, sisi yang kiri biasanya ataupun sisi yang kanan, pokoknya kita mulai dari yang ada angkanya, kalikan dengan sisi tetangganya masing-masing, lalu jumlahkan. Dibagi dengan total dari sisi yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Masuk kalau sudah diketahui angkanya, kita tinggal masukkan dan dapat hasilnya. Ya. Hati-hati, pertama tolong konsisten membaca arah, membaca arah ini harus dikalikan dengan apa. Yang kedua adalah konsisten menggunakan satuan sentimeter. Adik-adik, sayang sekali. Oh ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja chat di kolom, tolong respon di kolom chat kalau ada pertanyaan. Iya, jawabannya 16, betul sekali, betul-betul. Yang mana ini yang tadi ya? Kalau ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom chat kalau ada. Cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, silakan. Kalau gitu, silakan adik-adik screen capture, print screen, screenshot sekarangmu. Serwin tahu bahwa untuk membahas 10 atau 15 soal itu cukup memakan waktu, jadi Sir Erwin pilihkan soal-soal yang kemarin paling banyak keliru di TO pertama. Ya, jadi kita sudah membahas kurang lebih ada statistik, ada peluang, dan ada kesebangunan. Jadi tolong, walaupun sedikit yang kita bahas, apa-apa saja yang Serwin sampaikan dan tips-tips yang Serwin sampaikan, tolong itu juga diterapkan untuk tryout besok, ya. Sebelum kita akhiri, Serwin sudah di screenshot atau print screen. Saatnya Serwin akan mengakhiri untuk stop share. Sip. Waktunya kita terbatas durasi soalnya. Karena harus ada mentoring akhir nanti bersama wali kelas masing-masing. Baik adik-adik, bagi yang baru bergabung mungkin tadi kelewat ada informasi yang saya sampaikan. Jadi untuk bahan tryout matematika kedua, besok kalian silakan simak, pelajari, dan baca kembali pembahasan. Kalau kalian nanya kisi-kisi, bukan kisi-kisi lagi, ini sudah clue ya. Dan itu sudah disepakati dengan Pak Sugi, jadi silakan kalian lihat bagaimana pembahasan soal-soal di tryout pertama matematika lalu, kalian bisa lihat di histori ujian. Karena untuk besok soalnya itu persis jenisnya, hanya berbeda angka saja. Itu saja sih yang saya harapkan. Mudah-mudahan walaupun singkat, pertemuan ini sangat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat dan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih adik-adik telah bergabung. Kalian boleh membubarkan diri, dan terima kasih juga untuk Bu Intan dan Pak Sakti untuk yang sudah membantu. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.